dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih mukaddimah dari pengarang kitab Miftahul Jannah. Ya, beliau melanjutkan, ya, falaqattu lahumul aqaida min ummil barahin. Ya, maka aku mengambil untuk mereka, ya, untuk kita ini orang-orang Jawi, orang-orang Indonesia yang tak paham bahasa Arab, sangat lemah kita mengkaji. Nah, dia bilang aku ambil ilmu akidah ini dari kitab Min Ummil Barahin, ya, kitab Ummul Barahin. Nah, Ummul Barahin ini dia syarah dari kitab Matan Sanusi. Nah, di samping ilmu Barahin ada lagi syarahnya lebih luas lagi, namanya Syarah Dasuki, Imam Dasuki. Oh, panjang tuh, luas pembahasannya. Nah, pengarang ini membantu kita. Beliau mengutip dari kitab-kitab tersebut yang seperlunya, ya, yang ringkas, mutarajjiman bilisanihim, dan diterjemahkanlah dalam bahasa mereka. Artinya kita ini bahasa orang Melayu. Dulu kan Melayu bahasanya. Jadi kitab asli, nah, diterjemahkanlah ke dalam Arab Melayu. Tulisnya Arab tapi kalimatnya bahasa Melayu. Nah, hurufnya ya Arab tapi kok diuraikan Melayu aja. Nah, kemudian wa ataitu bidalili bijanibil madluli, dan aku datangkan dengan dalil di samping madlul. Nanti diuraikan apa itu dalil. Jadi kita ni perlu dalil. Ya, zaman sahabat enak. Apa sebab? Mereka apa yang disampaikan Nabi, sami'na wa ata'na, dia percaya betul. Ya, kerana berkah yang disampaikan Nabi itu resap langsung ke hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang tak ketemu Nabi, dia bilang aku perlu dalil. Nah, kau berkata seperti ini, apa dalilnya? Nah, itu orang sekarang. Ya, sedikit-sedikit dalil. Udah disebutkan dalil nih, hadisnya sahih tak? Itu dia. Oh, sahih ke? Nah, itu orang sekarang ini kritis dengan dalil. Orang dulu enggak. Sahabat tidak. Apa yang disampaikan Nabi mereka percaya. Ya, mereka percaya. Coba orang sekarang mana mungkin. Dulu zaman sahabat itu, ya, mereka didatangi Nabi SAW. Hati-hati kata Nabi. Ya, syaitan datang ke hati kalian. Syaitan bilang dalam hati kalian, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Hatimu menjawab Allah. Datang lagi syaitan tu, man khalaqallah, siapa menciptakan Allah? Udah bingung lah itu. Kata Nabi, hentikan. Nabi bilang itu, hentikan sudah. Kemudian qul amantu billah, katakan aku beriman dengan. Cukup cuma itu saja sahabat mengucapkan, selesai urusan. Zaman sekarang tak cukup begitu, Pak. Perlu dalil. Ya, perlu dalil. Nah, nanti dalil akan diuraikan, ya. Kemudian wa awdahtu ma'ani kulli aqidatin, maka aku jelaskan makna-makna seluruh akidah ini. Diuraikan nanti dengan makna-makna walaupun ringkas, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Bima tala'atuhu minasyuruhi wal hawashi, sebagaimana apa yang aku mutalaah dari syarah-syarahnya tadi, syarah Ummul Barahin, syarah Dasuki, wal hawashi, demikian juga hawash. Hawash itu pinggir kitab. Kalau ada kitab kuning itu di pinggirnya ada tulisan tuh. Itu matannya tuh pinggir. Di tengah-tengahnya syarah, di pinggirnya matan. Nah, matan dikatakan hawash. Ala sabil ikhtisari tashilan lahum, atas jalan ringkas mempermudah bagi mereka. InsyaAllah ini kitab ringkas betul.
tipis, pendek, tapi mudah-mudahan berkah. Ya, kita dimudahkan oleh pengarang kitab ini. Kalau tidak ada ulama, waduh, habis umur kita mengkaji ilmu tauhid. Apalagi pakai kitab Ummul Barahin, kitab Dasyuki, aduh, habis semua. Tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah, ulama membantu kita ini. Diambil, dikutip-kutip yang penting-penting, dijadikan buku, namanya Miftahul Jannah. Apa tu Miftahul Jannah, Bapak Ibu? Kunci surga. Dengan kaji ini, kalau paham betul, insya Allah, kata ulama, ini kunci surga. Ya, khatam kita belajar ini, masing-masing pegang kunci. Nanti bukalah sendiri nanti surga itu. Ya, bukan malaikat kamu bukanya, bukan, kita yang buka ini. Ya. Nanti Ramadan kan masuk. Ya, tak lama lagi bulan Ramadan. Ini malam ini sudah masuk Rajab nih. Ya. Maka saya baca tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa Nabi, walaupun hadisnya dhaif, dipakai ulama kerana maknanya Masya Allah. Nabi berangan-angan Ramadan sasarannya. Masuk Rajab tu, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami dengan Ramadan. Masuk Ramadan nanti, hadis yang masyhur dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Idza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannah. Apabila datang Ramadan, dibukakan pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu. Wa sufidatis syayatin, syaitan. Kan sering kita dengar ni, Pak. Kadang-kadang kita bingung, betul ke dibuka? Saya tidak memahami secara letterlek, tapi boleh, tidak masalah. Memang surga dibuka. Tapi sebenarnya makna yang luar biasa adalah surga dibuka, kita beramal. Beramal dengan maksimal, insya Allah kita telah membuka pintu surga. Dengan beramal yang maksimal, sekaligus kita menutup pintu. Pertanyaannya, siapa yang buka surga? Ya, jawablah. Siapa jawab buka surga? Kita sendiri yang buka surga. Siapa beramal maksimal? Dia yang telah membuka pintu surga. Apalagi diri dengan tauhid. Nih kitab Miftahul Jannah. Ini kunci surga nih, Pak. Beramal ada tauhid, insya Allah masing-masing pegang kunci. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan maka dalil adalah alasan. Nanti kita uraikan. Kalau kau mengatakan Allah itu ada, apa alasannya? Kalau kau mengatakan Allah itu qidam, tidak ada awal, apa alasannya? Apa dalilnya? Kau katakan Allah itu baqa, kekal, apa dalilnya? Begitu. Jadi mohon maaf, kita bertauhid ini tidak boleh ikut-ikutan. Maka taklid tak boleh dalam ilmu tauhid. Ya. Kenapa kau katakan Allah itu ada? Orang tua aku ngajar begitu, guru aku bilang begitu, ada ikut-ikut aja dah. Tanya dalil tak tahu. Ini namanya taklid. Taklid tak sah dalam ilmu tauhid. Ya, tidak sah. Maka kita perlu dalil. Di samping madlul yang dijadikan alasan, dijadikan dalil nanti insya-Allah. Dan adapun dalil yang dituntut pada setiap mukallaf ialah dalil ijmal. Itu global saja. Jadi kalau orang sudah mulai akil baligh, sudah wajib belajar tauhid. Dalilnya bagaimana? Ijmal saja sudah, secara umum singkat sudah cukup. Tidak perlu dia tafsil, tidak perlu dia rinci mendetil. Ya, bagi mereka yang lemah mencari menguraikan dalil, cukup global saja. Di sini dia beri contoh nih. Seseorang bertanya, apakah kamu i'tikadkan atau berkeyakinan Allah itu ada? Jawabnya, ada Allah. Tanya lagi, apa dalilnya? Dia jawab, adanya makhluk ini. Udah cukup tuh, Pak. Kalau orang bisa menjawab, kau katakan Allah itu ada, iya. Apa buktinya? Ya kita ini menunjukkan adanya Allah, karena dia menciptakannya. Kita telusuri lagi. Apa sebab kau jadikan makhluk ini alasan adanya Allah? Udah bingung dah. Tak bisa menguraikannya. Yang begini tidak masalah, tidak perlu rinci, global udah cukup. Itu maaf, yang akil balik.
Yang sekarang yang hadir ni udah akal balik belum? Bukan lagi akal balik sudah, lewat dah ni. Lewat jauh dah ni. Kita ni maaf ibaratkan hari. Umur kita ni ibaratkan hari. Anak bayi itu terbit fajar. Anak-anak sebelum akal balik waktu duha. Orang dewasa masuk waktu zuhur. Kemudian orang sudah lewat masa dewasa 40 tahun ke atas sudah masuk waktu asar. 50, 60 terus ke sana. Udah dekat maghrib. Kuda terbenam matahari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ingat, umur rahasia Allah. Ada yang sampai zuhur saja habis. Ada yang waktu duha meninggal. Ya hati-hati. Tapi yang sering tu yang waktu-waktu setelah asar, waktu senja. Ini saya lihat ni banyak dah waktu senja ni. Ya kan? Banyak kat pada asar ni ada. Tapi tak masalah. Bagaimana ni? Penting masih ada waktu kita belajar ilmu Allah. Ya. Jadi kalau dapat umur seperti ini ni, janganlah dalilnya global. Janganlah dalilnya ijmal, kau dapat tafsir rinci biar lebih mantap iman kita. Ya, biar lebih kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kembali dengan tauhid. Ya, kembali harus dengan tauhid. Dulu kita fitrah suci, kembali pun harus suci dengan akidah la ilaha illallah. Nah, jadi jamaah sekalian, mau orang kecil ke baru akil baligh, dewasa, siapapun boleh belajar ilmu ini, tidak ada masalah. Cuman masalah tafsir ataupun ijmal, mau rinci, mau segaris besar saja, bergantung dari pemahaman. Yang penting datang saja. Datang duduk majlis taklim ni hukumnya wajib. Dapatnya, ayo. Dapatnya wajib tak? Tidak, dapatnya jaiz. Mau dapat tak dapat pemahaman bukan urusan yang ngajar. Ya, itu urusan urusan apa? Allah. Jadi mohon maaf, yang ngajar tak bisa beri paham. Yang mengajar cuma menguraikan. Nah, paham tu milik Allah. Ya. Jadi ilmu ni milik Allah. Jadi kau dapat, jangan berharap kepada yang mengajar. Berharaplah kepada yang mempunyai sumber ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya wajib. Paham tak paham jaiz, itu urusan Allah. Ya. Ada orang nyampaikan, ayo belajar wajib fardu ain. Kau tak belajar berdosa. Betul, itu hukum fikih begitu. Hukum belajar fardu ain, belajar tauhid juga fardu ain, belajar tasawuf fardu ain juga kata ulama. Tiga ni fardu ain. Islam, iman, ihsan. Ya, fikih, tauhid, tasawuf wajib tiga-tiganya. Salah satu pincang. Ya, belajar tu wajib, dapatnya tak wajib. Ada pula mengeluh, Pak Ustaz, saya dah belajar ni tapi tak apa faham. Itu bukan urusan saya. Ya. Bagaimana mau dapat ni? Betul-betul kalau sikit adab tu, adab kita belajar itu kita betulkan. Kemarin inamal amalu binniat, betulkan niat. Urusan dunia kalau kita niatkan akhirat dapat pahala. Makan minum niatkan untuk ibadah dapat pahala. Kemarin contoh salat, kita salat tapi maaf senang dilihat orang. Jadi niatnya bukan kerana Allah lagi dah, urusan akhirat tu, tapi hanya sampai di dunia saja. Karena salah ni niat. Belajar juga begitu. Ya, belajar cari redha Allah untuk dibukakan pemahaman. Mudah-mudahan Allah bukakan. Yang kedua kata ulama, jangan disibukkan urusan dunia waktu belajar. Jangan pikiran dunia, Pak, tinggalkan semua. Belajar fokuslah. Niat malaikat lagi kumpul. Ya, malaikat ramai berkumpul di sini. Setiap ada majlis taklim, mereka turun.
Nah, rahmat Allah pun turun kepada kita. Maka tinggalkan segala urusan itu. Karena Allah berkata, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbain fi jawfi." Allah tidak menjadikan dua rongga dalam hati itu. Begitu hadir urusan dunia, akhirat hilang. Tapi kalau fokus masalah ilmu akhirat ini, insya Allah kita dapat. Maka buangkan urusan dunia waktu belajar. Kemudian lagi kata ulama bilang, tazkiyatun nafas, bersihkan diri waktu belajar ni. Kadang ilmu tak masuk tu Bapak Ibu sekalian karena dosa yang kita buat. Maka sambil belajar tu kau dapat salat taubat atau minimal istighfar. Ini masuk Rajab ni, banyak-banyak istighfar kata ulama. Ya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Hai Tuhan, ampunkan dosaku, rahmati aku, terima taubat aku. Banyak-banyak istighfar. Ini bulan-bulan takhalli kata ulama. Bulan pembersihan diri, memperbanyak istighfar Rajab ini. Masuk Sya'ban bulan tahalli, penghiasan diri. Masuk Ramadan bulan tajalli, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak-banyak istighfar. Karena dosa ini kadang-kala menghambat untuk faham ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ingat dulu pernah saya sampaikan majlis taklim yang lain kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Bapak Ibu sekalian cerdasnya luar biasa, di atas rata-rata. Tapi ustaz sekarang ni sombong. Imam Syafi'i itu manusia sama dengan saya. Dia makan, saya makan. Betul, makannya sama. Pemahamannya tak sama, Pak. Berapa bisa nampung pemahaman Imam Syafi'i itu? Ibaratkan HP itu berapa giga, Pak. Kita ini maaf, beli malahnya 10 giga, 6 giga, 2 minggu habis. Imam Syafi'i itu tak terbatas, di antara kita rata-rata di atas beliau itu. Setiap baca buku sekali hafal, baca sekali buku hafal. Makanya begitu dihafal, kertas dibakar. Kita berani Pak begitu? Setiap hafal kertas dibakar. Apa beliau bilang? Al ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu tu dalam dada, bukan pada catatan. Sudah dihafalkannya, sudah ada di dadanya, kertas dibakarnya. Coba kita bakar kertas, Pak. Ilmu pun hilang. Jangan sombong kita zaman ini. Orang dulu tu hebat dia. Nah, Imam Syafi'i ini mengeluh error dia punya hafalannya. Terganggu dia. Datang kepada Waqi', guru dia. Ya Syekh, dia bilang, aku berapa hari ini terganggu hafalanku ya Syekh. Apa masalahnya ni? Coba kau ingat-ingat kata gurunya. Dosa apa yang telah kau buat? Begitu gurunya bilang. Imam Syafi'i merenung-renung, apa dosaku? Aku beri kau waktu kata guru tadi. Coba pikir-pikir dosa apa yang kau buat. Teringat dia. Ada kata dia bilang. Waktu hari hujan aku berteduh dan ada perempuan juga berteduh walaupun jaraknya agak jauh dengan aku. Kemudian ada atap tu. Ya, hujan turun di atas atap, airnya jatuhlah ke bawah dari kaki atap itu dan percikannya mengenai baju perempuan itu. Maka dia takut basah, diangkat bajunya, nampak betisnya, Pak. Nampak betis, Pak, error, Pak. Langsung istighfar Imam Syafi'i itu. Zaman ini lagi lebih dari betis. Benar, maka banyak-banyak istighfar. Ya, jadi dosa kita itulah kadang-kadang menghambat ya untuk faham ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi kata ulama bilang, kalau dapat orang belajar itu buang rasa lebih mengetahui. Walaupun waktu dia duduk dengar, oh ini dah pernah dia ni dijelaskan ni, tak masalah, duduk saja. Buang sifat lebih tahu, tak masalah. Memang biasa, Pak. Kok di Jawa tu begitu. Guru saya bilang kadang di Jawa itu yang duduk itu lebih alim dari yang mengajar. Tapi yang duduk tak sombong dia. Apa yang disampaikan terus dia simak. Apa dia bilang? Semakin kuat pemahamanku yang pernah aku kaji. Padahal sudah dikaji itu. Tapi jangan menyepelekan. Udah biasa aku dengar itu. Itu hilang berkah tu, Pak. Saya terus terang, saya tetap berbaik sangka boleh jadi yang duduk di sini lebih alim dari yang mengajar. Saya angkat tangan lah udah. Pokoknya saya mau menyampaikan apa yang sedikit saya pahami.
Mudah-mudahan ada berkahnya. Itu harapan saya begitu. Ya, tapi bisa jadi yang duduk lebih alim. Jadi orang kau masih lebih tahu Pak, kadang-kadang berkah dijabah oleh Allah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Qaf. Allah menyatakan ya, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun wa alqa as-sama wa huwa syahid. Nah, ya, sesungguhnya demikian itu bagi orang yang menerima peringatan dan mereka menggunakan qalbun hatinya. Ya. Wa alqa as-sam'a wa huwa syahid, dan Allah bukakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Jadi pasang hati itu bertambah lebih paham lagi dia. Walaupun yang dijelaskan pernah dia kaji lebih lagi. Ingat, ilmu itu tak terbatas. Satu ayat Bapak Ibu sekalian bisa maknanya 10. Kita mengkaji baru satu ilmu. Ada ulama mengkaji dapat ilmu lagi dari ayat yang sama. Itulah rahasianya Al-Quran. Apa la ilaha illallah tu Pak? Kau dikaji lautan tu. Lautan tu la ilaha illallah itu. Makanya kita kaji ini insya-Allah Miftahul Jannah, penutupnya khatamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, makanya ilmu itu luas ya. Nah, kemudian kata ulama ya, dan jangan mengingkari sesuatu ilmu, tidak boleh ya, tidak boleh mengingkari ilmu. Jangan sampai belajar tauhid lalu menyepelekan fikih pula. Wah, ini susah ni Pak. Fikih hukumnya Pak wajib, tauhid dia tetap berantai bersambung itu. Kita ibadah fikih, tapi hati juga harus ada tauhid. Dua-dua diperlukan, salah satu pincang dia. Ya, pincang dia. Nah, kalau ada orang mengingkarinya berarti dia tak tahu. Ilmu tasawuf juga begitu Pak. Kalau orang mengingkari ilmu tasawuf, sebenarnya dia tidak tahu. Bukan dikatakan itu bid'ah, bukan itu dikatakan ilmu bukan dari Nabi, tidak. Itu juga dari Nabi SAW. Loh, kenapa dia mengingkarinya? Karena dia tak tahu. Ali karamallahu wajhah, menantu Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Ini kan gudang ilmu nih Pak. Belajar langsung dengan Nabi Ali bin Abi Thalib. Di samping menantu, murid langsung. Kenapa? Aku punya masa, kata Ali bin Abi Thalib, bisa bertemu dengan Nabi 1 hari 2 kali. Yang sahabat lain tak mungkin dapat seperti itu. 1 hari 2 kali bisa ketemu Nabi. Belum lagi majlis taklim di masjid, di rumah bisa ketemu dengan Nabi 2 kali 1 hari. Masya Allah. Maka dia banyak masa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apa kata beliau? An-nasu a'dahu ma jahilu, kata dia. Manusia itu memusuhi, tidak menyenangi sesuatu yang dia tak tahu. Kalau kita tahu Pak, aduh, rajin kita duduk, mungkin lebih awal datang. Seperti kita sekolah dulu. Ingat tak sekolah? Saya ni paling musuh bahasa Inggris. Karena tak tahu. Kalau dah bahasa Inggris temenong lah, saya dengan kawan-kawan dulu yang lancar bahasa Inggris. Kenapa kita tak menyenanginya? Karena tak paham. Kalau kita paham, oh asyik tu Pak. Begitulah di ilmu ini. Ilmu fikih kah, ilmu tauhid kah, ilmu tasawuf. Kalau kita tahu, insya-Allah kita mau belajar. Kau dapat semua ilmu pun kita belajar. Nah, kuncinya itu. Jadi saya gampang Pak ngetes gitu. Kenapa dia mengingkarinya? Karena itu aja. Tak usah susah-susah. Ya, setiap diingkari pasti dia tak paham. Kalau dia paham, tak mungkin dia mengingkarinya. Gitu dia. Nah, kemudian kau dapat belajar kata ulama tertib. Ya, belajarnya tertib tersusun. Nah, kita belajar ni masih mukaddimah, nanti masuk bab wujud, qidam, kau dapat ikut terus kerana berkaitan satu dengan yang lain. Ya, kau dapat ikut. Jangan sampai maaf banyak libur. Kalau 1 hari, maaf 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, yang ketiga baru muncul lagi, itu agak berat sikit Pak. Apa kemarin dibahas, kok udah begini ini? Kerana dia berhubungan satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami beri mereka Alkitab, mereka membaca haqqa tilawatih, betul-betul baca urutan dari awal sampai akhir. Belajar juga begitu.
Duduk dari awal sampai akhir. Ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Alkitab Allah. Jadi kalau kita belajar juga itu benar-benar belajar dari awal sampai selesai khatam. Dapat sanad, dapat ijazah dari guru. Begitu, Pak. Nah, saya belajar gitu sampai khatam selesai, dapat ijazah dari guru. Alhamdulillah. Saya ngajar pula sekarang. Khatam nanti kita belajar ni, nanti saya buat ijazahkan lagi kepada jamaah sekalian. Itu sanad berkah jadinya. Belajarnya betul-betul dari awal sampai selesai, dapat lagi berkah sanad dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tak ada masalah belajar tauhid ni. Mau remaja, dewasa, orang tua, silakan. Kalau ada adab tadi, insya-Allah Allah berkahi dalam pemahaman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali itu insya-Allah nanti sambung lagi mengenai mukaddimah ini.